Halo, assalamualaikum teman-teman. Jadi kali ini aku mau bahas reksadana syariah, mata kuliah analisis sekuritas. Sebelum lanjut ke pembahasan, perkenalkan terlebih dahulu nama saya Natasha Afif Adibah. Di sini saya akan memberi pembahasan mengenai reksadana syariah, mata kuliah analisis sekuritas dengan dosen Bapak Muhammad Nanang Khairuddin SEMM. Daftar pembahasannya yang pertama adalah latar belakang, yang kedua adalah pengertian, sejarah, dan tujuan berdirinya, yang ketiga adalah prinsip transaksi dan aplikasinya, yang keempat adalah jenis produk dan mekanisme operasionalnya, yang kelima adalah legalitas hukum, yang keenam adalah perkembangan dan pertumbuhan reksadana syariah di Indonesia, yang ketujuh adalah prospek, kendala, dan strategi pengembangannya, yang kedelapan adalah pengelolaan dan sifat reksadana, yang kesembilan adalah bentuk reksadana. Dewasa ini, investasi merupakan solusi bagi pemilik modal dalam mengembangkan hartanya. Dalam berinvestasi ini, banyak jalan yang bisa dilalui, baik dilakukan oleh pemilik modal sendiri maupun diserahkan kepada pihak lain untuk diinvestasikan. Pada saat pemilik modal tidak bisa menjalankan usahanya sendiri, maka usaha dilakukan oleh pihak lain. Pengalokasian modal kepada pihak lain itu bisa disalurkan pada orang per orang yang bersifat individual atau disalurkan kepada lembaga atau badan usaha. Badan usaha yang dijadikan tempat investasi itu dapat berupa lembaga ekonomi maupun keuangan. Lembaga keuangan itu sendiri bisa berupa lembaga keuangan yang menyelenggarakan kegiatan perbankan atau kegiatan non-perbankan. Sedangkan reksadana itu sendiri dapat dikategorikan lembaga keuangan non-perbankan yang bisa dijadikan sebagai tempat investasi bagi para pemilik modal. Secara bahasa, reksadana tersusun dari dua konsep, yakni konsep reksa yang berarti jaga atau pelihara dan konsep dana yang berarti himpunan uang. Dengan demikian, secara bahasa reksadana berarti kumpulan uang yang dipelihara. Sedangkan secara istilah, reksadana adalah sebuah wadah di mana masyarakat dapat menginvestasikan dananya dan oleh pengurusnya atau biasa disebut dengan manajer investasi, dana itu diinvestasikan ke portofolio efek. Reksadana merupakan jalan keluar bagi para pemodal kecil yang ingin ikut serta dalam pasar modal dengan modal minimal yang relatif kecil dan kemampuan menanggung risiko yang sedikit. Sejarah reksadana. Di Indonesia, reksadana muncul pada tahun 1977 seiring dengan aktifnya pasar modal, yang kemudian dilegitimasi lagi dengan lahirnya UU nomor 8 tahun 1995 tentang pasar modal. Selain itu, investasi reksadana semakin hari semakin meningkat dan tumbuh subur, terutama sejak tahun 1996 di mana pada tahun tersebut oleh Bapepam dicanangkan sebagai tahun reksadana di Indonesia. Sejalan dengan perkembangan itu, sebagian masyarakat muslim di Indonesia memandang bahwa di dalam mekanisme reksadana masih ditemukan unsur-unsur yang bertentangan dengan syariat Islam, terutama unsur riba, gharar. Untuk mengantisipasi unsur-unsur tersebut, dengan tetap umat Islam bisa menginvestasikan dana melalui reksadana yang mengacu pada prinsip-prinsip syariah yang kemudian menjelma menjadi reksadana syariah. Tujuan berdirinya reksadana. Pada dasarnya, reksadana syariah sama dengan reksadana konvensional yang bertujuan untuk mengumpulkan dana dari masyarakat yang selanjutnya dikelola oleh manajer investasi untuk kemudian diinvestasikan pada instrumen-instrumen di pasar modal dan pasar uang. Instrumen itu seperti halnya saham, obligasi, deposito, sertifikat deposito, valuta asing, dan surat utang jangka pendek. Reksadana syariah ini termasuk dalam kategori reksadana terbuka atau kontrak investasi kolektif. Dari yang kita ketahui, reksadana mempunyai prinsip transaksinya, yaitu semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Asas kebebasan membuat kontrak berdasarkan kesepakatan dan kewajiban memenuhi akad. Pelaksanaan transaksi harus dilakukan menurut prinsip kehati-hatian serta tidak diperbolehkan melakukan spekulasi yang di dalamnya mengandung unsur riba, gharar, maisir, dan zalim.
menjunjung etika dalam bertransaksi, melakukan pencatatan atau penulisan, perjanjian atau akad untuk transaksi yang tidak tunai. Sesuai dengan prinsip operasional, maka pelaksanaan investasi yang dilakukan oleh manajemen investasi sebagai pengelola reksadana menggunakan prinsip mudharabah dan qirat. Reksadana syariah ini memiliki beberapa karakteristik. Yang pertama adalah pemodal sebagai Rabb al-Amal ikut menanggung resiko yang dialami manajer investasi sebagai amil. Kedua, manajer investasi sebagai amil tidak menanggung resiko kerugian atas investasi kalau kerugian tersebut bukan disebabkan karena kelalaiannya. Ketiga, keuntungan dalam RIP dibagi antara pemodal dengan manajer investasi sesuai dengan proporsi yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Dengan demikian, investasi yang dilakukan manajer investasi hanya pada instrumen keuangan yang sesuai dengan syariat Islam. Reksadana pasar uang. Reksadana yang investasinya ditanam pada efek bersifat hutang dengan jatuh tempo yang kurang dari 1 tahun. Umumnya, investasi dalam kategori reksadana pasar uang meliputi deposito, SBI, obligasi, serta efek hutang lainnya. Reksadana pasar uang memiliki tingkat risiko yang minim, namun keuntungan yang didapat juga sangat terbatas. Tujuannya adalah perlindungan modal dan untuk menyediakan likuiditas yang tinggi, sehingga ketika dibutuhkan dalam waktu yang dekat atau dapat dicairkan setiap hari kerja dengan risiko penurunan nilai investasi yang hampir tidak ada. Reksadana pendapatan tetap, yaitu reksadana yang melakukan investasi sekurang-kurangnya 80% dari dana yang dikelola dalam bentuk efek bersifat utang, umumnya memberikan penghasilan dalam bentuk bunga seperti deposito, obligasi syariah, swap, dan instrumen lain. RDPT merupakan salah satu upaya melakukan investasi yang paling baik dalam jangka waktu menengah atau jangka panjang dengan resiko menengah. Reksadana saham adalah reksadana yang melakukan investasi sekurang-kurangnya 80% dari dana yang dikelolanya dalam efek bersifat ekuitas. Pada umumnya, efek saham memberikan kontribusi dengan memberikan hasil yang menarik dalam bentuk capital gain dengan pertumbuhan harga-harga saham dan dividen. Banyak perspektif yang menganggap bahwa berinvestasi pada saham lebih cenderung spekulatif atau berjudi. Namun, secara teori dan pengalaman di lapangan mengatakan bahwa investasi pada saham adalah salah satu bentuk investasi jangka panjang yang cukup menjanjikan. Reksadana campuran adalah reksadana yang mempunyai perbandingan target aset alokasi pada efek saham dan pendapatan tetap yang tidak dapat dikategorikan ke dalam ketiga reksadana lainnya. Reksadana campuran dalam orientasinya lebih fleksibel dalam menjalankan investasi. Fleksibel berarti kan pengelolaan investasi dapat digunakan untuk berpindah-pindah dari saham ke obligasi maupun ke deposit atau tergantung pada kondisi pasar dengan melakukan aktivitas trading. Mekanisme operasional reksadana syariah. Menurut Fatwa DSN Reksadana Syariah, Fatwa DSN nomor 20-DSN-MUI _14-2001. Mekanisme operasional dalam reksadana syariah terdiri atas antara pemodal dengan manajer investasi dilakukan dengan sistem wakalah, dan antara manajer investasi dan pengguna investasi dilakukan dengan sistem mudharabah. Karakteristik sistem mudharabah adalah 1. Pembagian keuntungan antara pemodal yang diwakili oleh manajer investasi dan pengguna investasi berdasarkan pada proporsi yang telah disepakati kedua belah pihak melalui manajer investasi sebagai wakil dan tidak ada jaminan atas hasil investasi tertentu pada pemodal. Kedua, pemodal hanya menanggung risiko sebesar dana yang telah diberikan. Ketiga, manajer investasi sebagai wakil tidak menanggung risiko kerugian atas investasi yang dilakukannya sepanjang bukan karena kelalaiannya.
Reksadana syariah didirikan dalam bentuk kontrak investasi kolektif berdasarkan UU Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal. Bapepam mengesahkan keberadaan reksadana syariah pada tanggal 12 Juni tahun 1997 yang dibuat di hadapan Notaris Dejem Wijaya SH di Jakarta antara PT Dana Reksa Fund Management sebagai manajer investasi dengan Citibank NA Jakarta sebagai kustodian. PT Dana Reksa Fund Management sendiri sebagai manajer investasi didirikan pada tanggal 1 Juli 1992 yang kemudian dilegitimasi oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan surat keputusan nomor yang sudah tertera. Sejak secara resmi, Bapepam meluncurkan prinsip pasar modal syariah pada tanggal 14 dan 15 Maret 2003 dengan ditandatanganinya nota kesepakatan antara Bapepam dengan Dewan Syariah Nasional MUI, maka dalam perjalanannya, perkembangan dan pertumbuhan transaksi efek syariah di pasar modal Indonesia terus meningkat. Harus dipahami bahwa di tengah maraknya pertumbuhan kegiatan ekonomi syariah secara umum di Indonesia, perkembangan kegiatan investasi syariah di pasar modal Indonesia masih dianggap belum mengalami kemajuan yang cukup signifikan. Meskipun kegiatan investasi syariah tersebut telah dimulai dan diperkenalkan sejak pertengahan tahun 1997 melalui instrumen reksadana syariah serta sejumlah fatwa DSN MUI berkaitan dengan kegiatan investasi syariah di pasar modal Indonesia. Prospek pasar reksadana syariah saat ini makin menunjukkan pertumbuhan yang menjanjikan. Sejak dari kegiatan perbankan dan investasi syariah yang baru muncul beberapa tahun belakangan, pertumbuhan reksadana syariah terus mengalami kenaikan. Aset reksadana syariah nasional tahun 2009 diproyeksi tumbuh di atas 10% menjadi sekitar 2,08 triliun. Jumlah tersebut diproyeksi akan terus meningkat dengan makin banyaknya investor yang kini mulai melirik investasi di reksadana syariah yang dianggap lebih menguntungkan. Kendala tingkat pengetahuan dan pemahaman pelaku pasar modal dan pemodal terhadap prinsip syariah masih kurang. Banyak di antara mereka yang menganggap bahwa prinsip syariah ini terikat dan hanya untuk kepentingan umat Islam. Padahal, prinsip tersebut terbuka untuk digunakan oleh semua pihak. Kendala lainnya antara lain, informasi tentang pasar modal syariah juga masih sangat terbatas. Pola kelembagaan atau institusi dalam rangka pengawasan masih dianggap sebagai disinsentif oleh para pelaku. Strategi Bapepam berupaya untuk melakukan sejumlah langkah strategis untuk mengatasi kendala tersebut. Salah satunya adalah dengan menetapkan pengembangan pasar modal syariah sebagai salah satu sasaran dan master plan pasar modal Indonesia 2005-2009. Dengan demikian, yang akan berperan dalam hal ini tidak hanya Bapepam, namun juga pemerintah secara umum. Pengelolaan reksadana. Bentuk pengelolaan atau mekanisme operasional reksadana hanya dapat dilakukan oleh perusahaan yang telah terdaftar atau mendapatkan izin dari Bapepam. Pengelolaan reksadana terdapat 3 pihak yang terlibat dalam hal ini, yaitu manajer investasi adalah pihak yang bertanggung jawab atas kegiatan investasi yang meliputi analisa, pemilih jenis investasi, pengambilan keputusan investasi, monitor pasar investasi, dan melakukan tindakan yang dibutuhkan investor. Manajer investasi dalam hal ini dapat berupa perusahaan efek atau PT yang bergerak dalam reksadana maupun perusahaan khusus sebagai perusahaan manajemen investasi. Bank kustodian adalah bank yang bertindak sebagai penyimpan kekayaan serta administrator reksadana. Dana yang terkumpul bukan merupakan bagian kekayaan manajer maupun bank kustodian, akan tetapi milik investor yang disimpan atas nama bank kustodian. Perantara di pasar modal atau broker atau underwriter maupun di pasar uang atau bank. Sifat reksadana ada 2, yaitu reksadana terbuka, merupakan reksadana yang menerbitkan saham atau unit penyertaan atau menawarkan dan menjualnya kepada investor sampai sejumlah kembali saham atau unit penyertaan yang telah dijualnya. Reksadana tertutup
yaitu reksadana yang menerbitkan saham atau unit penyertaan dan menjualnya kepada investor, namun tidak memiliki kewajiban untuk membeli saham atau unit penyertaan yang telah dijualnya. Berdasarkan UU Pasar Modal Nomor 8 Tahun 1995 Pasal 18 Ayat 1, bentuk hukum reksadana di Indonesia ada dua, yakni reksadana berbentuk perseroan terbatas dan reksadana berbentuk kontrak investasi kolektif. Reksadana berbentuk perseroan, suatu perusahaan yang dari sisi bentuk hukum tidak berbeda dengan perusahaan lain. Perbedaan terletak pada jenis usaha, yaitu jenis usaha pengelolaan portofolio investasi. Reksadana berbentuk perseroan dibedakan berdasarkan sifatnya menjadi dua, yaitu reksadana terbuka dan reksadana tertutup. Adapun ciri dari reksadana bentuk perseroan ini adalah badan hukum berbentuk PT. Pengelolaan kekayaan reksadana didasarkan pada kontrak antar direksi perusahaan dengan manajer investasi. Penyimpan kekayaan reksadana didasarkan pada kontrak antara manajer investasi dengan bank kustodian. Kontrak investasi kolektif, kontrak yang dibuat antara manajer investasi dan bank kustodian yang juga mengikat pemegang unit penyertaan sebagai investor. Melalui kontrak ini, manajer investasi diberi wewenang untuk mengelola portofolio efek dan bank kustodian diberi wewenang untuk melaksanakan penitipan dan administrasi investasi. Berikut adalah karakteristik dari reksadana kontrak investasi kolektif. Sekian pembahasan mengenai reksadana syariah. Maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.